Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutira Evin Guci dengan NIM 24042205, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar tentang ekonomi publik. Ekonomi sebagai ilmu. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan ekonomi, menurut Abraham Maslow, adalah ilmu ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian di mana ilmu ini mencoba untuk menyelesaikan masalah atas keperluan manusia melalui berbagai sumber ekonomi yang sudah ada, berdasarkan kepada teori dan prinsip tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang sudah dianggap efektif dan efisien. Ilmu ekonomi yaitu ada ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Pada ilmu ekonomi teori dibagi pula menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi deskriptif atau descriptive economics menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya jumlah angkatan kerja, struktur serikat buruh, dan asal-usul serta sejarah lembaga ekonomi. Sedangkan teori ekonomi atau economic theory adalah ekonomi yang berusaha menggeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data tersebut. Lalu teori ekonomi dibagi pula menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro membahas mengenai ekonomi dalam skala kecil atau perusahaan. Dalam ekonomi mikro, kesejahteraan dapat tercapai tanpa campur tangan pemerintahan. Ini menurut Adam Smith. Lalu ekonomi makro adalah ekonomi yang membahas secara nasional atau negara. Dalam ekonomi makro perlu adanya campur tangan pemerintahan. Sedangkan ekonomi terapan atau applied economic merupakan cabang ilmu ekonomi berdasarkan bukti empiris. Perbandingan dasar pemikiran ekonomi. Ekonomi klasik. Tidak perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi klasik. Campur tangan pemerintah hanya dibatasi pada kegiatan pertahanan, keamanan, hukum, dan pendidikan, serta penyediaan prasarana umum yang tidak dapat disediakan oleh swasta. Sedangkan ekonomi Keynes perlu adanya campur tangan pemerintahan dalam kegiatan ekonomi tersebut. Campur tangan pemerintahan bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan lain-lain. Selanjutnya, produksi. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan menambah manfaat barang produksi dibedakan menjadi dua, yaitu barang atau modal, dan barang konsumsi. Sedangkan jasa dibagi juga menjadi jasa langsung dan jasa tidak langsung. Barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang siap dipakai konsumen, seperti makanan ringan, minuman kemasan, dan baju yang dijual di toko yang bisa langsung konsumen pakai. Sedangkan barang modal adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Seperti di sini ada kain meteran yang akan diolah menjadi baju, dan lalu ini ada kayu yang akan digunakan untuk membangun rumah ataupun membuat meja dan lain-lain sebagainya. Lalu di sini ada jasa langsung yang dapat memenuhi kebutuhan seperti dokter, suster, dan lain-lain. Lalu jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia seperti bank, tiket travel, dan pos. Karena jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan ini seperti bank dan tiket travel ataupun pos memerlukan waktu beberapa hari untuk sampai kepada tangan konsumen. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Proses penyaluran distribusi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu distribusi langsung atau proses penyaluran barang dan jasa langsung dari produsen ke konsumen. Sedangkan distribusi tidak langsung adalah proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan perantara. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi dan menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi langsung adalah pengkonsumsian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan secara langsung.
Lalu, konsumsi tidak langsung adalah pemakaian barang dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan pengguna. Ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor adalah model ekonomi yang paling sederhana yang terdiri dari dua pelaku utama, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Model ini menggambarkan hubungan timbal balik antara keduanya, di mana rumah tangga menyediakan faktor produksi seperti tenaga, kerja, modal, dan perusahaan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa yang kemudian dibeli oleh rumah-rumah tangga. Dalam metode ini, tidak ada peran pemerintah atau sektor luar negeri sehingga perekonomian dianggap tertutup dan tanpa pajak serta ekspor-impor. Ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah sistem ekonomi yang meliputi kegiatan sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, di mana pemerintah berperan sebagai pengatur dan penyedia barang publik, sementara rumah tangga menjadi konsumen dan penyedia faktor produksi, serta perusahaan melakukan produksi barang dan jasa. Sistem ini biasanya bersifat tertutup karena tidak melibatkan kegiatan ekspor dan impor dan dikenai pajak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang tidak bisa dimengerti. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.